Kenalah salah satu tokoh agama ya yang bersangkutan itu HRA. Heeh. Ya. Terus kemudian ya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan, pelecehan gitu. Oke, dan katanya korbannya banyak. Kalau yang udah ngehubungin Cory sih lebih dari 10 ya. Wow. Cory, kamu gak mau peluk saya? Dia ngomong gitu. Akhirnya dia beranjak dari kursinya, dia nyium kening aku terus direbahin. Ya, akhirnya ya udah terjadi dan ya aku nge-freeze aja udah. Tiba-tiba kelar. Itu sesi paling penting loh padahal. Ya, Kok cepet banget ceritanya. masa tidak Kamu kan mau? punya suami, kamu punya Betul. anak. Kenapa kamu mau melakukan hubungan itu dengan Habib tersebut? Ya karena pertama diiming-imingi. Diiming-iming mau dinikahin sama modal usaha. Pertama itu. Itu perselingkuhan pertama kamu selama pernikahan? Iyalah. Kecewa juga ya mantan lakiku. Karena dia kan mengagumi sosok Habib-Habib itu. Apa yang buat kamu sedih? Itu yang sangat memberatkan. Aku ini udah dicap sama keluarga besarnya, aku tuh seorang pencina gitu. Selamat tahun baru 2026. Mudah-mudahan 2026 nanti kehidupan kita jauh lebih baik ya. Tamu pertama saya hari ini, kita buka dengan pelecehan seksual oleh seorang oknum ya, oknum Habib ya. Tamu saya hari ini Ratu Cory. Ini nama asli kamu? Iya, nama asli aku dong. Nama asli kamu Ratu Cory? Ratu Cory, asli Banten. Orang Banten, oke. Singkatnya, cerita kamu bagaimana sih? Ini katanya cerita lama. Cerita lama 2024. Oke. Kasusnya juga udah pernah dilaporin. Sempet viral tahun itu. Tapi digantung gitu aja gak tahu. Oke, boleh nggak ceritain singkat? Karena saya nggak ngikutin ya, saya nggak ngikutin. Iya. Emang kamu kenapa? Singkatnya itu di 2024 itu saya masih punya suami, punya anak 3. Terus akhirnya ada kerenggangan lah hubungan saya dengan suami. Terus akhirnya saya mau ikut-ikut kajian gitu. Kenalah salah satu tokoh agama ya yang bersangkutan itu HRA. Ya. Terus kemudian ya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan, pelecehan gitu. Pelecehannya itu apa? Disenggol, dicowel, Iya sampai jadi berhubungan gitu sih. Berhubungan seksual. Iya. Jadi kalau disebut perkosa itu saya belum tahu ya. Maksudnya memang ke situ apa enggak. Cuman kan ada arah-arah ke situ gitu. Kayak aku tuh dibujuk rayu kayak terhipnotis gitu mungkin karena selama 9 jam ketemu itu, kira-kira ya 9 jam ketemu ya terjadi aja gitu padahal udah ada penolakan yang akhirnya dilaporin lah ketahuan sama mantan suamiku. Oke. Terus akhirnya kan senyap ya. Selama 1 tahun itu dia juga nggak ceramah. Terus kasusnya juga ternyata berhenti gitu aja. Terus tiba-tiba sekarang dia udah ceramah-ceramah lagi, mulai eksis lagi. Oke, dan katanya korbannya banyak. Korbannya banyak. Sebanyak apa? Kalau yang udah ngehubungin Cory sih lebih dari 10 ya. Wow. Sama? Case-nya iya sama. Ada yang istri orang, ada yang masih gadis juga. Ada yang bahkan pacaran sih 9 bulan, 6 bulan. Kalau aku kan kejadian sampai berhubungan? Iya. Sampai berhubungan? Iya, jadi kalau yang lain itu memang kalau ketemu selalu melakukan itu katanya gitu. Pengakuan mereka sih gitu. Oke, kita dengerin ceritanya dari awal ya. Kamu ibu 3 anak? Iya. Punya suami? Pada saat itu punya suami, sekarang udah enggak. Kenapa? Cerai, gara-gara kasus ini? Sebetulnya kan memang udah ada perselisihan ya. Cuman diberatkannya ya dari kasus ini. Suami kamu gak bisa terima? Gak terima dong. Gak ada laki-laki yang terima. Kenapa kamu mau? Kenapa mau? Ya nggak, sebenarnya nggak mau. Kamu kan punya suami, kamu punya anak. Kenapa kamu mau melakukan hubungan itu dengan Habib tersebut? Ya karena pertama diiming-imingi. Diiming-iming mau dinikahin sama modal usaha. Pertama itu. Lah berarti kamu selingkuh dong? Ya akhirnya kan sebenarnya enggak ya. Nggak selingkuh. Awalnya tuh nggak selingkuh dok. Ya karena kita ngobrol sharing aja gitu kan. Iya selingkuh dong. Gini. Kamu punya suami, iya, betul. Kamu punya anak, ketemu seorang, kita anggap aja orang itu oknum Habib. Terus oknum ini ya namanya juga mau dengan kamu, pasti kan mengiming-imingi. Tapi kalau kamu dengan saya kasih inilah, saya kasih itulah, kamu mau, berarti kamu selingkuh dong? Memang mungkin ya saya juga pernah bilang ke media, ini jangan saya juga nggak menyalahkan dia 100% karena akhirnya kan terjadi. Jadi akhirnya ya perselingkuhan dan perzinahan, maaf ya gitu. Jadi pas ketika laporan juga bukan saya yang lapor, mantan suami saya yang lapor. Oke, berarti kamu akuin kamu juga hilaf ya pada waktu itu ya?
Sebenarnya saya juga enggak gitu loh, enggak. Tapi gini, kalau misal saya kan dibilang fitnah pada saat itu ya. Heeh. Fansnya itu pada bilang fitnah gitu. Mana buktinya? Ya udah akhirnya karena terjadi perjinahan perselingkuhan ya udah. Kalau memberitahu lilin itu akan meleleh dengan cara dibakar ya saya akan bakar, ibaratnya gitu. Oke. Terus kehidupan keluarga kamu dengan suami dan anak-anak kamu pada waktu sebelum kenal nih ya, sebelum ikut kajian bagaimana? Baik-baik aja sih. Aku waktu itu udah 6 tahun menikah, baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi memang ada masalah sedikit lah. Ada masalah sedikit. Kamu sering ikut kajian? Enggak sih. Aku lebih suka di ini aja, di handphone. Nah, terus kenapa tiba-tiba ikut kajian Habib tersebut? Nah, makanya karena saya juga nih nggak tahu ya. Ini kita nggak apa-apa ya ngomong Habib gitu ya. Oknum ya. Oknum Habib ya. Jadi saya juga tuh nggak terlalu mengikuti kelompok-kelompok itu gitu. Tapi suami saya bilang kayak, ini nih cucu Nabi gitu. Kita harus mencintai. Jadi saya tuh ya apa ya, tahu mereka itu dari suamiku. Oh, suami kamu yang kasih rekomendasi? Iya, bahwa ini tuh bagus. Ini memang ceramahnya keras tapi bagus, katanya gitu. Aku sih lebih suka yang lembut-lembut ya ceramahnya ya, sebetulnya. Tapi kemudian ya udah lewat di FYP TikTok gitu. Akhirnya kepo juga gitu kan, kepo dengerin ceramahnya gitu sih. Terus kamu pergi ke kajian? Pertamanya memang aku DM dia duluan, assalamualaikum gitu doang. Oh, kamu DM dia? Iya. Oke. Assalamualaikum. Dijawab sama dia waalaikumsalam. Aku bilang mau ikut kajian di Jakarta atau di Medan ada nggak Bib gitu. Nanti saya sama suami datang gitu kan. Oh belum ada kebetulan gitu. Akhirnya chatting ya ketemuan lah di tanggal 9 Juni 2024 itu. Ketemunya di mana? Awalnya itu saya pikir kan ada kajian ya dok. Ternyata dia bilang nggak ada kajian di Jakarta. Jadi ketemunya di restoran aja. Di restoran salah satu hotel gitu, karena akunya juga dari Serang ke Jakarta tuh udah mau nyampe, kok nggak ada kajian gitu kan. Ya udah, karena daripada udah jauh-jauh gitu kan ya, ketemu sama tokoh agama ya seneng lah buat sharing gitu. Di depan umum sih ketemunya di restoran. Oke, di restoran. Jadi udah bukan dalam bentuk kajian ya sebenarnya ya. Tapi tadinya emang mau kajian, ternyata kan nggak tahu gitu. Nggak ada kajian. Oke, ketemu di restoran nih. Di restoran. Dengan siapa aja? Iya saya pikir kan dia banyakan ya, biasanya gitu kan. Enggak, dia sendiri, saya sendiri. Cuma rame sih, maksudnya orang lain banyak. Oke, dia sendiri, kamu sendiri. Iya, di meja cuman berdua. Oke, bagaimana first impression ketemu? Ya pertama ya, saya sih selalu sampai di detik terjadi itu saya masih terpukau sama beliau gitu. Saya ya kan namanya tokoh agama, berbalutnya bagus gitu, tampilnya covernya bagus. Ya saya ngedengerin dia cerita. Lebih ke nggak ada ini sih, malah nggak sharing ya, malah dia yang ngebagi kisah pengalaman hidupnya ke saya gitu dari awal. Oke. Gitu. Ngobrol sampai makan. Iya. Ya, makan. Lalu? Terus akhirnya kayak udah malam gitu saya bilang saya mau pamit, saya mau pulang ke Keramat Jati ke tempat temanku. Oh dia nggak bolehin. Sini aja. Nanti saya bukain kamar. Ya saya kan merasa nggak usah gitu kan, mau udah janjian juga. Tenang aja, Habib juga pulang kok. Bukan kamar Habib, kata dia bilang gitu. Saya bukain kamar kamu yang baru. Oke. Saya mau pulang. Tenang aja, aman. Daripada harus udah malam gini, dia bilang kayak gitu. Oh, dibukain kamar. Dibukain kamar yang baru. Itu tempatnya di mana ya? Sorry ya. Pada restoran itu di mana ya? Di salah satu hotel di Kalibata. Di Kalibata. Rumah kamu di mana? Aku di Serang, Banten aslinya. Kan bisa pulang PP. Kan udah malam, tapi memang aku udah janjian di Keramat Jati, temanku cewek. Oh. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada urusan, kata temanku. Pulang aja ke rumah aku, dia bilang gitu. Suami juga kalau nggak pulang ke rumah juga biasa aja waktu itu suami aku di Medan. Oh, suami di Medan. Iya, karena kan lagi ada renggang gitu kan. Oke. Intinya jadi ke hotel. Iya, pokoknya dia emang restorannya tuh di hotel. Oh, restorannya di hotel. Iya, jadi kan emang yang gak ada mikir ke situ-situ, emang ketemunya di resto. Terus akhirnya dia ngebukain kamar. Oh, dia bilang dia bukain kamar aja di sini, nginep terus di sini. Terus dia check in pun pakai identitas dia pribadi itu. Oke. Dan akhirnya kamu ke kamar. Aku ke kamar, dia kasih satu akses untuk aku satu aja. Ya udah, aku pikir kan itu punya aku gitu. Oke. Aku ini versi cerita kamu ya? Iya. Ini versi cerita kamu ya? Iya, oke. Oke. Terus kamu masuk ke kamar? Masuk ke kamar. Berdua dengan dia? Oh enggak, sendiri. Ya kan dia punya kamar, aku punya kamar. Dia mau pulang, katanya mau rapi-rapi. Kalau tahu dia mau masuk atau mau apa, ya aku mending menolak daripada timbulnya fitnah gitu.
Karena aku tuh sangat menjunjung dia gitu, sosok dia. Oke. Ya akhirnya kan aku masuk, aku udah berbahan aja biasa ya. Karena merasa ini ya udah kamar aku gitu kan. Main handphone lah aku. Tiba-tiba dia masuk. 20 menit ya. Masuk gitu. Hah, kaget aku. Kok bisa masuk gitu. Terus dia megang aksesnya lagi gitu. Mungkin ada yang dapat 2 kunci ya. Ya udah aku kok belum pulang kata gitu. Terus saya juga ya, karena saya juga masih beretika ya, karena dia ini yang pesenin kamar dia, ya akhirnya duduklah dia. Mau lanjut ngobrol, dia bilang kayak gitu. Terus kenapa belum pulang? Oh ya lagi nungguin paket apa ya, jahitan dia belum nyampe. Karena kan dia mau pulang ke Kuningan. Jadi nunggu barang itu yang mungkin penting. Jadi nunggu dulu, sembari nunggu lanjut ngobrol sama saya. Gitu sih dia bilangnya. Oke. Ngobrol lagi tuh. Pas ngobrol di kamar, lebih nanya, kenapa sih kamu dengan rumah tangga kamu gitu. Lebih nanyain aku pas di kamar. Terus waktu itu kegiatannya apa aja, dia bilang saya usaha punya butik dulu, cuman emang sekarang lagi redup kan, aku bilang kayak gitu. Nah dari situ tuh dia mulai, oh ya udah berapa modal ini katanya, pokoknya ngajak kerja sama. Dia antusias sampai ngitung-ngitungin berapa modal dan keuntungan berkali-kali. Gimana sih Kori, coba gini-gini. Antusias banget gitu. Terus dan diimingin kalau misalnya saya udah cerai ya dinikahin gitu. Ya saya pikir kan orang kayak gitu gak pernah menipu ya. Gak akan, maksudnya gak akan mengucap kalau dia tidak bisa menepati. Saya pikir pada saat itu. Oh dia ngomong kalau misalnya nanti ini cerai dia akan nikahin. Iyalah, ada ngomong ke itu situ. Di pertemuan pertama loh. Di pertemuan pertama makanya. Jadi obrolan pertemuan pertama tuh singkat begitu aja. Cuman ya rasanya lama ya. Karena lebih banyak mengobrol, gak ada ke arah kemana-mana gitu Dok. Gak ada pikiran aneh-aneh. Terus? Akhirnya udah beberapa jam kemudian. Kayak beginilah duduknya ya. Misalkan beliau di kursi, saya di kasur. Kori kamu gak mau peluk saya? Dia ngomong gitu. Kayak dia menawarkan. Apa lu gak mau peluk gue? Ibaratnya gitu ya. Aku bilang enggak. Enggak mau, malu. Bukan malu, takut. Takut jadi fitnah. Gak apa-apa mumpung lagi ketemu. Oh enggak. Akhirnya dia beranjak dari kursinya ngarah ke aku. Aku nge-freeze dong gini kan. Dia nyium kening aku terus direbahin. Saat direbahin itu, ya aku langsung kaget. Aku kayak dorong gitu ya. Maksudnya gimana aku kayak gitu. Jadi kayak mau mengajak ke arah situ. Terus aku bilang, kenapa Habib mau melakukan ini? Karena suka. Pokoknya aku tuh bener-bener dimainin ini aku deh, pikiran aku karena lagi galau sama suami. Terus aku ngerasanya kok ada omongan yang manis banget, super manis gitu ya Dok ya. Dan apalagi itu kan berdua ya di satu ruangan kan. Terus aku nolak kayak gitu, dia bilang karena suka. Oh enggak bisa kayak gini, aku masih punya suami. Terus ini juga maksudnya perbuatan yang gak bagus. Terus dia bilang, terus aku tuh kayak nanya, emang sering ya kayak gini gitu kan. Aku spontan gitu, emang sering ya kayak gini. Kan aku juga kayak ngerasa baru ketemu loh gitu. Dia bilang sumpah demi Allah Rasulullah tidak pernah, baru pertama kali. Ya aku ngerasa pada saat itu gak tahu kayak apa ya, besar rasa apa gimana ya. Kok seorang tokoh agama mau melakukan itu pertama kalinya terhadap saya gitu. Gitu dong ya kan. Ini kenapa sih gitu kan. Jadi udah menyebut nama Allah dan sumpah. Menolak 3 dan 4 kali sampai gitulah. Memang saya tuh salahnya nggak teriak yang bagaimana gimana ya, karena kan udah masuk dalam bujuk rayunya ya Dok ya. Jangan gitu aja ya. Jangan dulu, nggak gitu, nggak. Tapi janganlah. habis itu siapa? Dia juga kan bilang kalau hotel ini tuh udah kayak rumah kedua Habib. Nah, jadi kan aku ke distrik, kalaupun aku teriak atau bagaimana kan jadi malah masalah gitu, atau dipikirnya fitnah. Yang lain pada bela dia gitu, takutnya gitu. Ya akhirnya udah terjadi dan ya aku nge-freeze aja udah. Tiba-tiba kelar. Apa tuh maksudnya tiba-tiba kelar tiba-tiba kan kayak itu berhubungan. Itu sangat ya aku nggak tahu. Aku sebenarnya mual sih. Gimana ya? Mau ceritanya sebenarnya mual. Terus kemudian gini Dok. Itu sesi paling penting loh padahal. Kok cepet banget ceritanya. Masa detail banget. Ya kan
Kalian tunggu itu kan seksinya kan. Ya pokoknya gini, intinya kalau misalkan mau sama mau atau emang kita tujuannya ke situ. Iya. Ini kita agak ngebahas sedikit dewasa ya. Pasti kan harusnya ada foreplay atau bagaimana ya. Iya. Atau kita nyantai-nyantai dulu gitu. Enggak, Iya. itu yang langsung terjadi gitu. Ya aku shock, beneran shock di situ. Selesai gitu, udah selesai. Habis itu ya aku ya bersih-bersih dengan begonya aku gitu kan. Pas aku ngeliat dia tiba-tiba udah rapi aja gitu. Aku nggak tahu sih. Kalau itu aku emang part yang aku lupa ya, dia tuh sempat bersih-bersih atau enggak gitu. Intinya kalian berhubungan seksual. Iya, berhubungan. Oke, saya sudah dengarkan cerita versi kamu. Ya, apa yang membuktikan versi kamu ini benar? Karena nggak ada yang tahu loh. Bisa jadi kamu fitnah dia. Iya betul sih, kalau dia tokoh agama. Ya saya nggak tahu ya. Saya bukan belain dia ya. Bukan belain dia. Bukan juga saya tidak percaya dengan ceritanya kamu. Ada banyak korban yang juga ngaku sama. Tapi kan kita nggak boleh fitnah orang. Siapa tahu kamu yang menggoda dia. Menggoda ya. Berarti korban-korban lain juga kita anggaplah menggoda. Makanya saya tanya, apa buktinya? Apa yang membuktikan bahwa kamu dilecehkan, kamu dibujuk rayu, bukan kamu yang rayu? Sebenarnya kalau untuk membuktikan di dalam kamar itu sulit ya. Karena kan ada yang bilang juga mana fotonya, mana videonya. Kalaupun saya harus memvideokan kejadian itu berarti kan udah licik dong saya. Berarti kan ada udang di balik batu, penjebakan. Tapi kan ada arah-arah ke situ saat chatnya banyak sih untuk yang mengenai usaha, mengenai terus akhirnya saya nggak boleh pisah sama suami. Oh ya, saya lupa nih dok. Jadi setelah berhubungan, si Habib ini malah bilang kamu nggak usah pisah sama suami kamu. Jadi nanti saling kenalan gitu sama pasangan. Gitu. Ya aku kok jadi beda lagi nih omongan gitu kan. Aku bingung ke situ. Terus kalau bukti-bukti ada, kalau chat ada. Tapi kalau untuk chat apa nih? Boleh saya lihat nggak chat dengan boleh, beliau? tapi saya cari dulu. Lagi banyak. Kalau bukti-bukti dari korban juga banyak ya. Ini salah satunya dia waktu itu nelpon aku cuman 2 menit. Abis itu dia ngechat aku lagi. Ini setelah ketemu sih. Ini setelah ketemu. Assalamualaikum Kori. Habib boleh minta nomor rekeningnya. Insya Allah pulang dari Banjarmasin udah boleh mulai insya Allah. Doain aja ya. Nggak menggambarkan apapun. Tapi ini dari Instagram resmi dia ya. Oke. Jadi kamu nggak punya bukti bahwa cerita tadi itu ya Habib yang mulai, apa-apa nggak ada punya buktinya? Kalau itu ya nggak ada buktinya ya. Kalau di dalam kamar itu kejadiannya nggak ada buktinya. Tapi kan proses pelaporan di Polda itu kan udah sampai penyidikannya tuh udah sampai olah TKP kan, udah foto segala macam, udah maksudnya diambil bukti CCTV tuh. Karena dia waktu itu bilangnya fitnah, nggak kenal saya, nggak pernah ketemu. Oke, yang dilaporin tapi perzinahan. Perzinahan, saya juga akhirnya kan harus terikut gitu. Karena sama-sama ya bertanggung jawab aja. Saya sih pengennya saya aja orang biasa gitu, bukan keturunan apapun, nggak ngecap. Ya saya mau bertanggung jawab karena salah. Yang kamu inginkan apa ini? Saya sebenarnya dia itu berhenti dari ibaratnya jualan agama ya, ceramah, dan jangan ada korbannya lagi. Saya cuma mau ngasih tahu masyarakat, atau lagi cewek-cewek gitu. Jadi kan ibaratnya bisa dibilang dia ini kan sedang berjualan ibaratnya gitu ya. Jadi kalau jualan itu kan ada yang langsung beli, ada yang tanya-tanya dulu, ada yang konsultasi dulu. Nah saya tuh waktu itu termasuknya yang konsultasi dulu. Nah maksud saya kan di situ juga banyak orang yang langsung beli gitu kan. Jadi kayak kasihan lah yang langsung beli itu. Maksudnya mengundang dia, tapi kan dia nggak tahu di depan itu dia membawa-bawa agama untuk mendapatkan penghasilan, tapi di belakang berbohong gitu. Berbeda kelakuannya. Oh, supaya nggak ada korban yang biar lain. Nggak ada korbannya, karena kan ya kita nih pasti yang bakal ngechat duluan dong, karena dia kan sebagai orang yang ya berjualan, pasti kan kita yang ngedatengin duluan. Nah supaya saya membuka cewek-cewek yang lain itu ya supaya nggak usah terlalu mengagumi sampai dalam, dan biar nggak terbujuk rayu, itu aja sih dok. Oke. Yang lain mau minta uang, modal, atau minta dinikahin oleh Habib? Enggak, udah nggak ke situ, nggak ada. Nggak ada. Kalau waktu itu saya emang suamiku ya cuman bilang ketemuin aja dengan dia dengan si Habib. Pengakuan aja antara kita aja. Terus maksudnya baiknya bagaimana? Apakah lu akan nikahin mantan istri gue atau gimana gitu sih? Karena kan ya
kecewa juga ya mantan lakiku, karena dia kan mengagumi sosok Habib-Habib itu gitu. Oke. Tapi kalau dia mau nikahin kamu, mau bertanggung jawab, kamu mau? Enggak, kalau sekarang nggak mau. Udah sana sini dia. Enggak mau. Tanggung jawab dalam arti apa, harus menikah gitu. Enggak mau. Kori, ini kan menurut saya aib ya. Dan nggak baik juga untuk kamu menceritakan hal ini ya. Kalau menurut dokter ini aib, mungkin pada saat korbannya cuma saya, mungkin ya itu aib. Tapi ketika korbannya banyak, ini jadinya kejahatan. Kalau misalkan ada maling, kita bilang dong ke semua, itu tuh maling gitu. Dia tuh pembunuh ini. Pasti kan kita ngasih tahu ke semua gitu kan. Bahwasannya ini bukan orang baik. Begitupun itu. Kalau mungkin memang korbannya saya bilang, saya ya ngapain sih harus diangkat lagi, tuh cuman saya doang, mungkin saya yang bodoh. Tapi karena ini masih saudaraannya pun kena jadi korban. Sebenarnya gini ya, saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh oknum Habib tersebut ya. Menurut saya, walaupun kamu yang merayu sekalipun, kamu yang rayu datang ke hotel, kamu yang rayu dia untuk melakukan hubungan seksual, dia melakukan itu pun juga salah. Mau dia yang lakukan, kamu yang lakukan, di hotel itu pun melakukan hal tersebut, itu sudah salah sebenarnya sih. Kalau itu kita ngomong secara hukum agama ya. Betul. Dan sebagai tokoh agama ya sebenarnya ya. Betul. Itu kan sebenarnya sudah salah. Tapi saya juga tidak melihat apa yang kamu lakukan juga benar. Sebagai wanita yang istri orang, sebagai wanita yang baik, harusnya sih kamu nggak mau satu ruangan dengan dia. Bertemu berdua untuk duduk berdua aja sih, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang layak sih menurut saya ya, menurut saya pribadi ya. Apalagi ada di kamar. Ya kalau saya jadi cewek, dan kalau saya cewek baik-baik, saya pasti akan keluar sih. Ya tapi itulah, saya kan awam ya. Dia kan lebih tahu agama. Ya harusnya dia tidak melakukan itu juga. Ya kalau memang menurut versi orang-orang yang aku salah juga, kan aku bilang ya aku ya udah salah gitu. Aku minta maaf. Jangan sampai ada korbannya lagi, itu aja. Gitu, kita menutup akses untuk ke situnya deh gitu. Kalau aku juga pernah kayak, Kak si ini jualan ini, oh aku nggak ganggu gitu. Itu rezeki dia mau jualan ini, mau jual. Tapi pas ketika dia ceramah-ceramah lagi, aku geram banget. Sedangkan permintaan maaf pun nggak ada. Jadi ibaratnya dia mau melambung lagi dalam luka gue gitu, Dok. Oke. Itu yang misi kamu adalah kamu melihat dia mulai ceramah lagi, mulai berjualan lagi, dan mencari korban-korban yang lain. Saya boleh nggak lihat, kata kamu ada 10 korban yang lain yang sama seperti kamu ceritanya? Boleh. Buktinya aja ya. Dok, sorry, ini ada nih di waktu itu dia duduk di sini nih, Dok. Di kursi sini, Dok. Oke. Terus kemudian di tanggal 10 Juni ini aku kan pakai baju temanku yang minjam 10 Juni. Terus kemudian dia tuh masih sering ngeliatin story aku. Oke. Ya ini kan untuk aku ya. Kalau yang korban lain ada di ini sih di Instagram, boleh. Ini di Dok, sorry Dok, di ini aja geser. Saya izin baca ya. Tapi nama yang itunya jangan ya Dok, kalau ada. Oke. Kursi sama dulu pernah dekat sama beliau. Kalau kakak mau dibikin story, tutupin ya nama akun saya. By the way, aku cewek cuman lagi pakai akun fake. Hehe. Itu foto tahun 2023 bulan Februari. Saya boleh lihat korban-korban yang lain ngaku nggak? Banyak kok korban dia emang real. Jadi pas aku lihat kamu speak up, anjir berani banget. Ini korban lu lagi cari. Oke. Ini oknum Habibnya ngerokok ya? Iya, tapi kan pada bilang yang pemujanya sih dia nggak ngerokok. Nah aku kasih bukti. Orang sama aku juga dia ngerokok terus, kayak kereta ngerokoknya gitu. Ada nggak catatan dari korbannya lagi ya? Sebenarnya ya banyak, tapi nggak di-up kan. Nggak apa-apa saya yang baca. Saya nggak akan tunjukin, tapi saya izin baca. Oh iya, karena ya mereka nggak mau terbawa-bawa juga. Karena rata-rata istri orang.
Oh, rata-rata istri orang? Iya, betul. Sampai di ini salah satu, gimana ya, bingung. Dok, ini hati-hati harus bacanya, Dok. Iya, siap. Nih, ini masih saudaranya, Dok. Hati-hati, Dok. Oke. Assalamualaikum Kori, saya nggak kaget dengar cerita kamu karena ternyata ada banyak lagi korbannya oknum Habib tersebut. Nggak usah panggil dia Habib karena dia seorang yang munafik. Kamu jawab ya, wassalamualaikum, yang benar Kak, ada info korbannya lagi Kak? Lalu dijawab, sebelumnya mau tanya apa dia pernah beliin apa-apa buat kamu dan dia blok kamu pas kejadian ini? Oke. Kamu jawab, nggak beliin apa-apa Kak, nggak blok juga, cuma nggak ada kabar dan nggak balas chat lagi. Maaf, apa kakak korbannya juga? Lalu dia jawab, persis seperti ini. Iya, tapi jangan di-share apa yang kita ngechat, soalnya saya sama dia itu masih bersaudara. Saya tuh dulu pacaran bentar sama dia, tapi tuh udah lama waktu dia lagi jadi penari. Terus sempet lagi katanya ketemu pas udah jadi pendakwah. Ternyata banyak juga ya korban yang chat kamu ya. Mulut manis jadi bikin kita terperdaya sama dia. Oke. Kamu setelah ketemu dengan dia dan berhubungan dengan dia, kamu ada dikasih apa? Nggak ada dikasih apa-apa. Cuman pernah, ini aku boleh jujur, pernah waktu itu ATM aku keblokir. Emang aku mau pulang ke mana? Ke Serang waktu itu kan buat ongkos Grab. Terus aku minta tolong ke dia sih. Tapi kirimnya ke nomor rekening temanku. Dia ada kirim. Oh, ada rekening. Ada kirim, cuman dia bilang ya itu bantu untuk ongkos Oke. gitu. Dia ada kirim berapa? 1 juta untuk ongkos Grab aku. Tapi udah ini ya, waktu pas dia bilang mau transfer usaha gitu. Ya aku kan minta tolong karena aku kan lagi chattingan sama dia waktu itu. Apa dokter mau lihat korbannya lagi? Oke. Ada banyak ya? Ada banyak. Ada banyak ya? Oke. Sedih aku sebenarnya. Gak mau aku. Apa yang buat kamu sedih? Yang membuat aku sedih ya kalau ada korbannya lagi. Itu sih sebenarnya. Karena aku Kalau untuk merasakan, diri kamu sendiri, apa yang buat kamu sedih? aku hancur, Dok. Anak-anakku masih kecil. Akhirnya kan kehilangan sosok ayah. Walaupun itu kan gak sepenuhnya kesalahan dia ya. Cuman ya itu yang sangat memberatkan. Aku ini udah dicap sama keluarga besarnya aku tuh seorang penjina gitu. Penjina. Maksudnya kan selingkuh kayak gitu loh. Ya kan? Terus aku juga gak tahu. Ya maksudnya aku nggak minta maaf gitu. Ya begitu aja gitu, ya sedih. Kamu kok kenapa bisa ketahuan oleh suami kamu? Instagramku ada di ini dia connect. Cuman enggak mengarah ke situ sih, yang pas ketemuan itu aja. Karena besoknya itu aku tiba-tiba langsung minta talak. Karena aku merasa berdosa. Karena dalam Islam pun kalau misalkan kita, aku nggak tahu ya, maaf kalau salah. Kalau udah selingkuh gitu, berhubungan gitu, pasti jatuh lah talak tuh gitu. Jadi aku kayak merasa berdosa, ya talak aku. Nah dia mungkin berpikir-pikir gitu kan, ada apa nih, dicari tahu. Kamu sendiri yang minta? Aku yang minta. Itu perselingkuhan pertama kamu selama pernikahan? Iyalah. Kalau kan kayak emang gini ya dok, aku juga bukan manusia sempurna gitu. Kalau misalkan by chat gitu ya ada lah, karena kan aku juga renggang sama suamiku tuh hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun waktu di Sumatera. Tapi kan ya aku gak kemana-mana di sana. Jadi ya itulah. Terjadi kayak gitu. Ya suamiku ya kesel banget. Dan perselingkuhan pertama berhubungan badan selain dengan suami itu pertama kali. Iya. Setelah menikah. Iya. Dan kamu sendiri yang ngakuin itu dengan suami, dan kamu sendiri minta talak. Ngakuin? Enggak sih, sebetulnya belum ngakuin, karena dia yang mencari tahu dulu. Ya kan karena ada dia Instagram aku terhubung di handphone dia kan. Jadi kok ini ketemuannya di mana nih gitu. Terus kok tiba-tiba besoknya ya dia ada bertanya-tanya lah, kemarin baru ikut kajian, kenapa besoknya kena doktrin apa gitu, kena apa nih gitu kan, terhipnotis apa, kena omongan apa gitu. Kamu minta talak itu karena apa? Karena kamu pengen menikah dengan Habib atau mau? Aku ngerasa berdosa aja pada saat itu kan. Gini dok, sorry ya, kita kan ada roda itu kan berputar. Pada saat itu memang saya akuin di fase dimana saya itu taat agama. Saya juga pakai jilbab pada saat itu. Nama juga saya ganti jadi Habibah pada saat itu kan. Jadi saya merasa kayak
Ya saya kotor gitu dok. Ya maksudnya itu adalah sesuatu hal yang sangat curang ya. Berarti gitu ya, saya mencurangi suami saya gitu kan. Oke. Dan setelah kamu jujur dengan suami kamu, apa tanggapan Wah suami kamu? marah sampai keluarga besarnya pun marah. Akhirnya kan sebelum saya speak up itu marah, saya dimaki-maki, dibuat-buatnya status juga gitu kan. Ya kecewa. Sampai bilang kayak memang nggak pantas lah gitu oknum-oknum kayak gitu disanjung-sanjung. Terus ya akunya juga dihina-hina juga. Ya istri pejina begitulah, kena psikis lah aku sampai aku harus berobat. Depresi aku. Dan akhirnya kalian Bercerai. Anak-anak? Anak tadinya 3-3-nya di aku semua, terus 1 di Medan yang terakhir. Terlalu miris. Kamu buka hal ini nggak takut anak-anak kamu tahu jadinya? Iya justru ya sebenarnya karena aku pernah dicap jadi tukang fitnah dok, makanya aku mau up lagi. Jadi maksudnya ya nggak apa-apa lah, nanti juga ada saatnya mereka ngerti juga, kita juga akan kasih tahu gitu kan. Cuman dicap sebagai pembuat fitnah, pemitnah tokoh agama itu sangat berat sih, itu yang saya nggak terima. Jadi ya Oh, kamu dicap sebagai iya, pefitnah? karena saya juga sebelum ada laporan suami saya itu saya dilaporin pencemaran nama baik dan fitnah oleh oknum itu. Habib tersebut? Iya. Dia melaporkan kamu sebagai pencemaran nama baik? Iya, di sana di Cirebon apa? Di Cirebon kota. Saya juga udah datang klarifikasinya segala macam, dan itu juga ditutup sama gitu. Mandat aja. Kalau misalkan saya fitnah kan mungkin ya antara salah satunya gitu. Tapi ini gantung aja gitu loh dok. Oh, dia juga ngelaporin kamu? Ngelaporin. Karena dia juga dapat tekanan dari orang terdekatnya kalau memang itu ini ya lapor lah gitu. Itu fitnah gitu. Jangan mau diem aja. Mungkin kan dapat tekanan. Akhirnya 1 hari videoku ter-up pada saat 2024 itu, dia aku langsung dilaporin. Dengan 4 pengacara. Jadi sebelum aku viralin, aku tuh dikirim 4 pengacara itu dok. Aku ketemuan sama 4 pengacara. Aku jelasin kronologi. Terus kemudian ya pengacaranya kayak cuman pengen tahu sih Cory ini ada bukti apa enggak. Tapi ketika ya ini mereka mundur juga sih. Oke. Ini kejadiannya cuma kejadian 1 kali? 1 kali aja. Dia ada ngajak lagi habis itu? Ada sempat ngechat sih, Assalamualaikum Cory, where are you? Katanya malam-malam gitu. Cuman aku bacanya pas pagi-pagi, aku di Serang, aku bilang gitu. Mungkin kalau aku balas malam itu atau dia ngajak, ya mungkin berlanjut gitu. Mungkin, iya. Kan akhirnya kan ya aku tapi juga dia ada ngajak lagi gitu, ayo kita ketemu lagi yuk. Oh iya pasti, dia kan mau kalau bilang ke hotel enggak. Tapi yang pas habis berhubungan itu dia bilang, nanti kita ketemu biar lancar. Katanya gitu, ngajak selingkuh di belakang. Dari situ aku udah mulai, masa sih begini sih gitu. Dari situ aku mulai bertanya-tanya. Aku boleh tanya nggak? Tapi pertanyaannya agak sensitif. Boleh, nggak apa-apa. Tapi aku nggak janji jawab ya. Kalau kamu nggak berkenan dengan pertanyaan aku, kamu boleh cut. Ya oke. Kenapa? Gimana? Apakah dia nggak takut kamu hamil atau kamu nggak takut diri kamu hamil kayak gitu? Ya nggak paham sih dok pada saat itu. Ya udah gitu aja kejadiannya. Nggak mikir panjang kan kalau lagi kayak gitu ya. Ya bagusnya sih dokter undang yang bersangkutan ya. Buat 2 versi. Gitu. Saya sih mungkin takutnya gitu ya dok. Dia bilang si Cory ngada-ngada gitu ceritanya begitu. Padahal kan ceritanya gak begitu. Takutnya gitu. Ya saya pengen denger cerita dia gimana. Tapi kan dia mengakuinya dia gak kenal saya dan gak pernah ketemu. Takutnya saya melebih-lebihi nih gitu. Oke, saya kalau oknum beliau ingin memberikan konfirmasi, saya persilakan. Iya. Saya persilakan. Bagus. Apalagi yang pengen kamu sampaikan, Cory? Terhadap siapa? Apa efeknya dengan hidup kamu? Efeknya ya itu tadi, aku dicap fitnah, terus keluarga besar hancur gitu kan. Jadi itu pokoknya jadi kesalahan aku yang paling terbesar deh dalam hidup aku. Yang publik tahu gitu. Dan efeknya mungkin ya sampai ke anak-anak aku nanti. Tapi kan aku pengen setidaknya walaupun aku enggak membersihkan namaku sepenuhnya, setidaknya kan ya enggak ada cap membuat fitnah gitu aja. Oke. Ini kasus sudah dilaporkan polisi dan sudah naik sidik? Naik sidik itu nggak ngerti aku sih dok. Pokoknya terakhir itu mantan suamiku tuh dapat SP2 HP. Aku nggak paham soalnya sampai pas dia dapat klarifikasi tambahan, ya udah senyap aja.
Apa harapan kamu? Harapan pertama sih aku pengen banget dia mengakui kesalahannya ya. Dan meminta maaf. Karena untuk orang yang munafik dan ini tuh maaf itu sulit, Dok. Minta maaf aja dan gak melakukan kesalahan. Jangan ceramah lagi. Udah sih, itu aja. Kalau dia datang ke kamu terus dia minta maaf. Minta maafnya berdua apa ada orang? Pengennya sih saya ada saksinya ya. Gitu, nanti gitulah. Saya sih pengennya dia buat video klarifikasi gitu kayak warga-warga biasa. Gitu. Atau ya dia bilang minta maaf lah gitu. Kori minta maaf gitu. Tapi kan ini enggak. Justru banyak pertanyaan juga apakah kakak diteror gitu. Saya malah nunggu terorannya gitu. Karena enggak ada gitu, enggak ada yang. Atau kalau dia tepatin janji ke kamu, Pada saat itu? dia bikinin kamu bisnis atau menikahi kamu? Ini ceritanya sekarang apa pada saat itu? Sekarang. Oh enggak akan saya terima. Enggak ada, saya enggak ada. Cuman minta maaf dan mengakui salah aja itu. Dan jangan ceramah lagi, jangan ada korbannya lagi. Minta maaf ke istrinya. Gitu aja. Enggak, rezeki mah udah diatur. Dia sudah punya istri ya? Sudah, sekarang anaknya baru ada 3 kali. Istrinya berapa? Istrinya 1 Istri 1. yang ketahuan. Maaf ya, Dok. Aku emang suka, daripada nangis-nangis, Dok, aku gak mau menjual kesedihan soalnya. Kalau dia nonton podcast ini, apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Janganlah jadi orang munafik gitu. Terus memang kan dia pernah bilang ya, Dok, kita itu pengakuan, kalau kita salah itu kita harus mengakui kesalahan itu ya ke Allah aja, gak usah ke manusia. Tapi jangan juga bilang mencap bahwa manusia itu fitnah gitu aja. Memperbaiki diri aja. Ya intinya minta maaf dan akui kesalahan. Oke, terima kasih Kori. Yes. Saya minta maaf ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang enak atau memojokkan kamu. Karena bagi saya coba melihat ini 2 sisi sih, Kori. Saya coba melihat ini 2 sisi. Saya tidak membenarkan oknum tersebut. Tapi kita kan juga bereaksi atas apa yang dilakukan seseorang kepada kita ya. Teman saya ngajak saya mencuri. Teman saya ngajak saya korupsi. Saya kan punya pilihan untuk ikut mencuri, ikut korupsi, atau tidak melakukan hal tersebut. Teman saya traktir saya makan enak. Saya punya penyakit misal, ya saya punya penyakit diabetes atau saya punya penyakit asam urat. Terus saya bilang, saya sakit gara-gara saya ikut teman saya makan terus. Enggak juga sih. Makanan tetap ada di depan saya, tapi saya punya pilihan untuk makan makanan itu atau tidak. Yep. Kita punya pilihan untuk mau melakukan hal itu atau tidak melakukan hal itu. Seperti halnya kamu sebenarnya. Kamu dihadapkan suatu pilihan, oke, dia punya porsi kesalahan. Karena dia pemuka agama, dia orang yang dihormatin, harusnya dia tidak melakukan hal tersebut. Tapi kamu juga punya opsi untuk menolak hal tersebut atau menerima hal tersebut. Tapi pada hari itu, kamu menerima keputusan tersebut. Dan menurut saya, ya pasti ada porsi kesalahan di sana. Dan ada konsekuensi yang memang harus kita bayar. Mudah-mudahan kita semua belajar dari kesalahan tersebut. Amin.